Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa turfa'ud darajat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muayyadi bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du. Faya ayyuhal jamaah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah selesaikan sunnah-sunnah Nabi pada kitab Al-Minah Al-Aliyah berupa sunnah yang dilaksanakan sebelum fajar. Kemudian pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas kembali dan kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu sunnah di waktu fajar. Sunnah di waktu fajar banyak sekali. Kita mulai bahas pada kitab ini yaitu Al-Adhan. Karena ketika sudah memasuki fajar, maka kita akan dengar namanya azan. Kemudian sunnah-sunnah apa ketika kita mendengar azan? Sunnah yang pertama yaitu mutaba'atul muadzin, yaitu kita mengikuti apa yang diserukan seorang muadzin. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, "Idza qala al-mu'adzinu Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar thumma qala ashhadu an la ilaha illallah qala ashhadu an la ilaha illallah thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah thumma qala hayya 'alas salati qala la haula wala quwwata illa billah thumma qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah thumma qala Allahu akbar qala Allahu akbar thumma qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah." Dari hadis ini kita dapat simpulkan bahwa ketika kita mendengar muadzin, maka kita disuruh untuk mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul." Jadi kalau kalian mendengar azan, maka ucapkanlah apa yang seperti diucapkan seorang muadzin. Ketika kita mendengar adzan dan kita jawab seperti apa yang dikatakan muadzin, seperti Allahu akbar, begitu seterusnya, hayya 'alas shalah, kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita menjawabnya tersebut dari hati kita, dari hati yang terdalam, dari hati yang sangat dari hati. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti itu dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Itu begitu sangat mulianya. Kita hanya menjalankan amalan yang ringan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa. Kemudian sunnah apalagi ketika kita mendengar azan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, "Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzanbuhu." Jadi sunnah yang kedua ketika kita mendengar azan yaitu kita membaca zikir setelah kita mendengarkan dan menjawab dua syahadat. Ketika kita sudah ketika muadzin sudah sampai pada ucapannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua,
maka kita jawab seperti apa yang dikatakan muadzin, kemudian kita berdoa. Ditambah kita dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Maka apa yang akan kita dapat? Ghufira lahu dzanbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu sunnah yang kedua, yang jangan sampai kita kehilangan sunnah ini dan kita kehilangan ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu as-salatu 'alan nabi ba'dal adzan, yaitu ketika kita membaca salawat ketika selesai azan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra thumma salu lil wasilah fa innaha manzilatun min fil jannah tanbaghi ila li 'abdin min ibadihi Allah wa arju an akuna anahu faman sa'alil wasilata halat lahu syafa'ah. Kemudian apa yang salawat, maka kita disunahkan untuk bersolawat ketika selesai azan. Kemudian dari hadis ini summa sallu alayya, jadi ketika kita selesai mendengarkan azan maka Nabi menyuruh kita untuk bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, atau solawat yang paling mudah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu qaulu du'a al-warid ba'dal adzan, yaitu kemudian kita menjawab kita berdoa dengan doa yang diriwayatkan dan doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita selesai mendengarkan adzan. Apa doa tersebut? Sebagaimana hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala thumma sadulil wasilata fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah. Kemudian mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk wasilah. Al-wasilah, sesungguhnya al-wasilah itu adalah manzilatul fil jannah, adalah tempat yang tinggi di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, maka tidak akan diberikan kecuali terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna anahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan bahwa ialah itu. Faman sa'ala lil wasilah, barang siapa memintakan untukku wasilah halat lahu syafa'ah, maka syafaatku akan sampai padanya di hari kiamat nanti. Kemudian doa pada azan, apa doa pada azan? Sebagaimana doa yang diriwayatkan yaitu kemudian doa ba'da azan. Ketika kita selesai mendengarkan azan, maka kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa doa apapun. Karena doa ketika selesai azan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul kama yaqulun, maka katakanlah seperti apa yang mereka katakan. Fa idzan tahaita, ketika kamu sudah selesai, fasal tu'tah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan apa yang kamu minta. Itulah sunnah ketika kita mendengar azan, ketika kita selesai mendengarkan azan dan menjawab semuanya, kita berdoa dengan doa yang diriwayatkan
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kemudian sunnah fajar selanjutnya, ketika sebelum kita lanjutkan pada sunnah selanjutnya, ada satu perkara yang sangat dahsyat sekali yang mungkin jarang kita temukan ketika kita mendengar azan. Ada seorang doktor dari Arab. Dia berpikir tentang i'jaz atau sesuatu yang tidak mungkin, atau i'jaz itu adalah kelemahan yang menuju kita. Ketika kita dikatakan inilah i'jazul Quran, jadi kita lemah untuk mendatangkan seperti apa yang ada pada Quran tersebut. Tapi dia menemukan suatu i'jaz di dalam azan. Itu sesuatu yang sangat dahsyat sekali yang ia temukan pada azan. Beliau mengatakan bahwa coba kita renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensunnahkan kepada kita suatu azan. Coba kita renungkan berapa kalimat atau berapa kata dalam kalimat azan tersebut. Ketika kita hitung satu persatu, Allah Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, ternyata ada 50 kata. Apa yang kita ambil dari ini? Ternyata ada pelajaran yang sangat luar biasa di 50 kata dalam azan. Ternyata sholat 5 waktu itu sama seperti 50 kali sholat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda hiya khamsun, bahwa sholat 5 waktu, sholat wajib itu adalah 5, wahiyya khamsin. Tapi ia memiliki pahala seperti kalian mengerjakan sholat 50 waktu. Kemudian yang kedua yaitu i'jazul adzan, mukjizat yang ada di dalam azan. Yang kedua yaitu kita berpikir lagi. Berapa huruf yang dipakai, huruf hijaiyah alif ba ta sa jim sampai ya, berapa huruf yang dipakai dalam kalimat azan? Kalau kita renungi, maka ternyata ada 17 huruf. Apa 17 huruf itu? Yaitu alif, lam, ha, kaf, ba, ra, shin, dal, nun, mim, ha, sin, waw, ya, ain, sad, fa. 17 huruf. Apa? Menunjukkan apa ini? Ternyata sholat 5 waktu itu ada 17 rakaat yang mungkin jarang kita pikirkan, ternyata sesuai dengan yang Allah pilihkan. Apakah orang bisa berpikir seperti itu? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala membuat seperti ini yang begitu dahsyatnya? Ternyata pada suatu waktu nanti ternyata ada orang yang mampu untuk berpikir seperti ini. Ternyata huruf yang ada di dalam azan ada 17, yang menandakan bahwa sholat yang kita kerjakan itu ada 17 rakaat. Kemudian kita renungi kembali surat di dalam Al-Quran, surat ke-17 itu surat apa? Yaitu surat Al-Isra, bahwa sholat ini diwajibkan untuk umat Rasulullah SAW di malam Isra Mi'raj. Pas sekali pada surat yang ke-17 itu surat Al-Isra. Kemudian kita lanjutkan lagi, berapa kalimat adzana di dalam Al-Quran itu ada berapa? Ternyata ada 2 kali. Kemudian kalimat muadzinun ternyata ada 2 kali. Kemudian kalimat adzin ada 1 kali, yang mengatakan bahwa jumlah fi'liyah atau jumlah fi'li, bukan jumlah fi'li, atau kalimat kata kerja dalam Al-Quran yang kalimat kata kerja dalam Al-Quran bahwa adzana yu'adzinu mu'adzin ternyata ada 5 kali di dalam Al-Quran. Nah, ini bisa dicek pakai kitab Fathur Rahman kamus yang bisa menentukan kalimat ini ada di surat apa, di ayat berapa.
Kemudian apa mukjizat azan yang selanjutnya, yaitu kita akan tanya dulu. Di 1 tahun itu ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Dan ternyata di azan ada 12 makta, ada 12 jumlah. 12 jumlah, bukan apa? Kalimat, bukan kali. 12 kalimat ternyata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada 12 kalimat kalau diselesaikan sampai la ilaha illallah. Ternyata ada 12 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata ketika kita hitung semuanya ada 12 kalimat. Ada 12 kalimat. Kemudian kita di akhir huruf la ilaha illallah itu ada berapa? 12. Yang kita bisa renungi bahwa setahun full tidak ada waktu kita untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada waktu yang bisa kita pilih untuk kita keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan, 1 tahun full kita hidup, maka kita dituntut untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita renungi kembali kalimat azan diawali kalimat apa? Kalimat azan diawali oleh kata apa? Allah, Allahu akbar. Kemudian diakhiri dengan kalimat apa? Dengan kata apa? Allah. Ternyata azan ini diawali dengan kata Allah dan diakhiri dengan kata Allah. Dan kemudian kata Allah ini di dalam kalimat kata Allah ini, di dalam kalimat azan ada berapa kali? Ternyata ada 11 kali. Dan 11 ini adalah huruf yang tidak menerima pembagian kecuali dari dirinya sendiri atau satu, yang menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Kemudian kita renungi mukjizat yang selanjutnya. Kalimat Allah itu di dalam azan, kalimat kata lam, kata alif dan lam dan kata ha di dalam azan itu, di dalam kalimat azan ada berapa kali? Ternyata kalimat alif, kata alif atau huruf alif itu di kalimat azan diulangi sebanyak 47 kali. Bisa dicek dan dihitung. Kemudian huruf lam itu di kalimat azan diulangi sebanyak 45 kali. Dan huruf ha di kalimat azan ternyata diulangi 20 kali. Kalau dihitung semuanya kalimat Allah alif lam ha, ternyata di kalimat azan hurufnya, 3 huruf tersebut di kalimat azan ada 112 kali. Coba kita cek ayat surat ke-112 dari Al-Quran itu surat apa? Surat Al-Ikhlas, yang menandakan bahwa apa yang ada di dalam surat Al-Ikhlas kandungannya ternyata kalimat tauhid, bahwa itulah ikhlas. Kita renungi kembali, ternyata qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika kita mendengar azan dan ketika kita beribadah, kita dituntut untuk selalu ikhlas, dan di situ pun kita dituntut untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, beberapa sunnah ketika waktu fajar dan beberapa mukjizat yang ada di dalam azan. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.